Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu mengantarkan kepada Anda tema-tema sepak bola Indonesia. Tentu saja karena kita tinggal di Indonesia. Ini ada tema menarik nih. Siapa yang kenal Jenson Schilt atau juga Pascal Struijk? Ini mungkin banyak yang belum kenal atau juga banyak juga yang udah mengenal dua sosok ini. Satunya bermain di Leeds United dan yang satunya bermain di Wolfsburg, Liga Bundesliga Jerman. Ini nampaknya ada sorotan di mana ketika nanti pelatih baru timnas Indonesia John Herdman itu akan memanggil ataupun mengusahakan untuk dua nama ini bisa dinaturalisasi. Nggak berat nih. Padahal Pascal Struijk juga masih mikir-mikir nih. Padahal kakek neneknya juga memang dua-duanya kakek neneknya ini asli Indonesia. Sementara itu juga Jenson Schilt juga sama. Kakek Indonesia juga Indonesia. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Kemudian kalau Anda udah melakukan like dan subscribe, tentu saja Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang akan setiap hari tayang untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Karena ini kan juga pemain keturunan Indonesia ya. Nah, kalau udah like subscribe dibagikan kepada teman-teman kamu ya, biar mereka paham dengan channel ini dan selalu mengikuti channel ini gitu. Oke. Jangan lupa yang terakhir banyak pesannya ya. Jangan lupa berikan kritikan dan saran pada channel ini juga boleh, pada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI juga boleh, dan juga pada Ketum PSSI yang lagi sembunyi, Pak Erick Thohir. Oke. Kita tadi dari awal udah mau ngebahas dua sosok ya. Yang pertama ada Pascal Struijk. Ini kapten dari Leeds United yang saat ini ada di peringkat 16. Dekat dengan di zona degradasi di Liga Inggris. Namun kemarin juga permainannya saat menghadapi Liverpool di kandang Anfield Stadium di Liverpool sana bagus tuh. Ya, back Leeds United tampil begitu bagus. Kenapa? Pertanyaannya adalah musim ini Leeds masih di peringkat 16 ya. Kita nggak bicara tentang Leeds United, namun kita membahas Pascal Struijk. Doi ini udah bermain di Liga Inggris dalam 17 pekan. Jadi udah banyak nih ya, selama 2 kali 45 menit. Karena dia ini ada kapten dari Leeds United. Apakah nanti ketika John Herdman itu terpanggil menjadi pelatih Indonesia, Pascal Struijk ini mau menjadi warga negara Indonesia? Karena usianya juga kalau kita hitung hingga 2030 ya masih aman nih untuk back kita ya. Namun di belakang kita kan masih ada Michel Gers ya, kemudian Jaitzes, ada juga Jordi Amat yang udah tua, Rizky Ridho. Karena juga pemain sekelas Pascal Struijk ini juga nanti akan menggantikan Jordi Amat ya. Ini buat saya sih kalau untuk usia di 2030 masih aman ya, antara 29 hingga 30 tahun. Untuk back masih aman deh. Apalagi nanti kalau nggak tahu ya aturan offset VAR itu diubah FIFA. Waduh, kerja berat tuh kalau timnas Indonesia menghadapi lawan yang punya sprint kencang-kencang. Apakah ini Pascal Struijk mau nggak? Pascal Struijk ini mau nggak dinaturalisasi? Ayo Pascal. Karena dia juga belum bisa memastikan apakah dia itu akan masih ingin membela Belanda atau Indonesia. Ini belum ada jawaban yang konkret yang jelas dari seorang Pascal Struijk.
dia memilih Belanda atau Indonesia. Namun dia sudah mengatakan dia menunggu panggilan timnas Belanda. Berat deh Pascal. Mending ke kita aja, timnas Indonesia, ya kan? Nanti pasti akun kamu itu bakal membludak. Banyak yang akan ngefans sama kamu. Itu Pascal Struijk. Kemudian ada juga Jensen Seal, usianya masih muda, 22 tahun ya. Yang kalau di musim lalu tuh kan dia main di Sunderland. Saat ini ada di Wolfsburg. Usianya 22 tahun, tingginya 195. Gila, sentimeter. Ini pemain potensial nih untuk timnas Indonesia karena ya apa ya? Pemain ini kan juga bermain di Wolfsburg dan udah 10 kali kayaknya 10 kali bermain di Bundesliga. Tingginya cukup mumpuni, sama JHS tinggi Jensen Seal ya. Namun ya itu tadi, Jensen Seal belum memastikan. Jadi dia juga belum memikirkan soal timnas mau pilih negara Belanda atau Indonesia. Kalau siapa tadi, Pascal Struijk masih menunggu. Tapi dia nggak bilang menolak loh, nggak menolak. Itu Pascal Struijk. Dia nggak menolak kalau memang masanya dia bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Itu ya. Kemudian bagaimana kiprah nanti setelah dua pemain ini ya, dalam kita nggak tahu tahun 2026 ini kan kita nggak ada yang namanya apa ya, event yang gede. Paling FIFA Series, FIFA Asian Cup, AFF, udah itu aja. Sama paling ya FIFA Match gitu lah yang akan dilakoni timnas Indonesia. Nah, ini tergantung bagaimana peran juga timnas ya, PSSI. Sorry, bukan timnas tapi PSSI yang harusnya memang pendekatan kepada pemain-pemain yang memang naturalisasi itu juga cukup bagus. Apalagi ya, saya yakin deh kalau kita bisa masuk 100 besar ya, 100 besar itu saya rasa kok pemain-pemain yang ada di Liga Eropa seperti Pascal Struijk, meskipun dia back ya, kemudian Jensen Seal meskipun dia juga back, itu pasti akan berpikir, wah ini Indonesia nggak main-main nih kalau kita masuk di 100 besar FIFA. Itu sebenarnya harusnya kita memang masuk tahun kemarin harusnya loh ya. Harusnya kita menang lawan Irak dan lawan Arab Saudi, harusnya bisa masuk ke sana. Namun ya udah nasi udah jadi bubur kan. Apalagi Erick Thohir sembunyi terus. Pak Erick pilih mana, jadi Menpora atau PSSI, gitu aja. Kalau masih mementingkan sepak bola, lu akan hebat di PSSI. Namun kalau masih mikirin politik, ya silakan di Menpora aja gitu. Jadi pilih salah satu. Itu tadi ada komen di di komentar yang ada di konten saya ya. Oke. Apakah nanti Jensen Seal dan juga siapa tadi, Pascal Struijk ini di 2026 ini berpikir nggak ya untuk mereka kembali ke tanah air untuk dinaturalisasi? Itu tergantung juga bagaimana pendekatan dari PSSI. Jadi rekan-rekan, kita tuh sebenarnya punya kekuatan yang cukup luar biasa. Erick Thohir tuh memang kekuatan yang mampu bisa ya pokoknya untuk menembus Eropa. Pemain-pemain kita yang ada di Eropa yang punya levelnya tinggi, grade A, itu bagus. Ya makanya Pak Erick, saya rasa mundur aja dari Menpora, kemudian kembali ke PSSI, ngurus PSSI aja deh, daripada Pak Erick pusing mikirin Menpora. Seluruh olahraga akan Anda urusin itu ya. Mending ngurusin bola aja, namamu akan baik, lebih baik ketimbang Anda menjadi Menpora. Oke, rekan-rekan semuanya, demikian tadi ya yang bisa kita sampaikan tentang Jensen Seal dan juga Pascal Struijk yang satunya musim 2025-2026 ini. Pascal Struijk 17 kali, sementara itu Jensen Seal sudah
10 kali dia bermain di Bundesliga. Mudah-mudahan dua pemain ini bisa segera berpikir dan ya memilih tanah air. Oke ya, setuju ya? Kalau saya sih setuju. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini dan dibagiin ya pada teman-temanmu. Dari Jakarta, saya Jil Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.